Assalamualaikum Sagitarius. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Sagitarius. Ini tentang surprise atau kejutan yang akan Sagitarius terima dalam waktu dekat gitu ya. Itu nanti kita lihat surprise-nya apa gitu. Dan ini nanti akan saya readingkan tentang hubungan asmara atau segi yang lainnya gitu ya. Itu karena di sini dengan segi yang lainnya ini biasanya kan kalian nggak semua berproses dalam hubungan asmara gitu kan ya. Jadi mungkin ada yang fokus ke hubungan yang lain atau ke segi yang lain gitu ya. Makanya di sini saya readingkan tentang hal itu untuk keajaiban di sini atau kejutan di sini gitu. Dan ini general ya, untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading secara detail pastinya ya. Kalau di sini kan general, jadi untuk umum. Ada yang resonate, ada yang enggak gitu ya. Itu, dan ini akan saya tarik energinya Sagitarius sendiri, dan kemungkinan energi dianya juga akan masuk di sini gitu ya. Tapi di sini saya ambil dari energinya Sagitarius di sini untuk surprise atau kejutan yang akan datang untuk si Sagitarius dalam waktu dekat ini gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja di sini kartu yang muncul di hubungan asmara dulu ya. Di hubungan asmara kalian di sini ada healing family issues ya. Ada permasalahan-permasalahan dalam keluarga di hubungan kalian ini gitu. Atau mungkin Sagitarius atau mungkin si dianya ya lagi menyelesaikan permasalahan keluarga masing-masing gitu, dan otomatis di hubungan ini memberikan energi kayak istilahnya dengan penyelesaian permasalahan di keluarga masing-masing berpengaruh ke dalam hubungan asmara kalian gitu ya. Itu jadi di sini ada hubungan yang lagi menyelesaikan permasalahan keluarga lah ya. Itu, atau mungkin ini kalian di sini sebagai suami istri gitu ya. Energi ini ada di suami istri dalam hubungan kalian gitu, dan ada permasalahan keluarga bisa juga ya. Atau di permasalahan keluarga ini mungkin ada hubungan di antara kalian, ada yang ketidakrestuan keluarga gitu ya. Itu jadi kalian sesuaikan aja untuk tentang healing family issues ini, tentang permasalahan keluarga di sini ya, karena kan proses masing-masing ya di setiap orang gitu. Itu, dan di hubungan kalian ini ada permasalahan keluarga, dan di sini ada you deserve love, yang mana hubungan ini kayak menjadi hubungan kalian ini menjadi menarik diri dari hubungan gitu ya, entah si Sagitarius atau si dianya gitu. Itu akan tetapi di saat kalian menarik diri dari hubungan di sini karena adanya permasalahan keluarga tersebut, mempunyai tujuan di sini. Ke depannya ada keinginan atau tujuan di hubungan kalian di sini, ada forgiving and learning ya. Ada permintaan maaf di sini gitu ya. Ada permintaan maaf, ada penyesalan di sini gitu. Dari pembelajaran yang selama ini dilalui di proses hubungan kalian gitu ya. Itu ada yang menyesal ya, ada penyesalan, ada permintaan maaf di sini nantinya istilahnya untuk tujuan ke depan gitu ya. Itu, dan di energi ini otomatis dengan adanya penyesalan di sini, maka untuk mungkin dari si dianya ke Sagitarius ya, ini dia akan datang untuk berbicara jujur, berbicara terus terang. Di sini ada heart to heart conversation ya, berbicara terus terang, jujur, terbuka, atau berbicara dari hati ke hati masing-masing gitu ya di hubungan kalian ini, karena memberikan energi seperti itu. Dan otomatis dengan pembicaraan kalian yang adanya kejujuran di sini gitu ya, dari hati ke hati kalian masing-masing, otomatis permasalahan keluarga bisa terselesaikan, hubungan bisa lebih harmonis lagi gitu. Dan ini adalah kejutan di hubungan kalian karena ada engagement ya. Kalian akan memberikan
komitmen ke level yang lebih tinggi di sini gitu. Atau mungkin ada yang lamaran, tukar cincin atau nikah sirih gitu ya, dengan energi yang seperti itu gitu. Kalian melewati proses seperti itu gitu. Itu dan di sini dengan kejujuran, dengan permintaan maaf ya, dengan penyesalan yang benar-benar energinya akan menuju ke perbaikan di sini gitu. Dan kejutan di hubungan kalian ini yaitu engagement ya, komitmen ke level yang lebih tinggi, mungkin akan menuju ke pernikahan mungkin ya kalau yang belum menikah gitu. Atau mungkin ini di hubungan kalian yang memang sudah ada lamaran atau tukar cincin atau nikah sirih mungkin ya, seperti itu kalian sesuaikan. Atau mungkin di sini untuk yang sudah berkeluarga atau entah itu dengan suami atau istri, ini akan rujuk kembali, bisa juga ya. Itu sesuaikan aja untuk energi hubungan asmara di sini ya. Dan ini adalah suatu kejutan karena prosesnya seperti itu. Yang tadinya menarik diri dari hubungan, otomatis kan komunikasi juga nggak intens ya, on off mungkin ya, seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu, dan kejutannya dia ada penyesalan dan membicarakan secara jujur terus terang dan memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi gitu ya. Itu kejutan di hubungan asmara di sini. Dan kemudian untuk segi yang lainnya ya, ini hubungan asmara bisa masuk di sini juga gitu ya. Itu di segi yang lainnya dari karir, keuangan, bisnis usaha atau hubungan yang lain, hubungan sosial yang lain di sini. Sesuaikan aja energinya di sini ya, di segi apa gitu. Di sini ada the lovers ya. Hubungan kalian ini kan kalau misalkan di hubungan asmara ya, ini kan tadinya kayak adanya keberpisahan, akan tetapi di sini energinya kembali ke dalam hubungan lagi gitu. Karena kalian sama-sama saling cinta ya. Di sini penuh cinta, penuh kebaikan di sini di hubungan ini sebenarnya. Cuman ada permasalahan di situ gitu. Kalau di hubungan asmara ya. Kalau di segi yang lain ya otomatis ini ada, misalkan di karir, keuangan, bisnis usaha, mungkin ada karir yang mungkin terlepas, kemudian kalian mendapatkan kembali gitu. Yang dulu di PHK kalian mendapatkan karir yang baru lagi mungkin, atau istilahnya kalau misalkan ada kontrak atau perjanjian yang dulu terlepas kalian mendapatkan lagi ya, itu. Atau istilahnya yang tadinya terlepas kembali lagi gitulah ya. Itu apapun itu di karir, keuangan atau segi yang lain gitu. Dan di sini ada Two of Swords, yang mana di sini mungkin keinginan kalian kali ya, karena kejutan ini kan dalam waktu dekat, otomatis kan belum terjadi gitu kan ya. Itu kalian menginginkan untuk semua hal itu bisa kembali ke kalian lagi gitu. Dan di sini dengan Two of Swords ini kalian belum bisa istilahnya belum bisa memilih atau berpikir memilih satu di antara dua gitu ya, pikirannya atau logikanya gitu. Akan tetapi kalau kalian bisa, ini kan logikanya nggak main gitu, belum tahu jalan keluarnya kalau memakai logika gitu ya. Tapi di sini diharapkan untuk kalian memakai insting, intuisi, feeling gitu ya. Itu yang harus kalian pakai untuk menentukan keputusan ke depannya gitu ya. Kuatkan intuisi kalian gitu untuk menentukan pilihan tersebut gitu ya, untuk menentukan dua pilihan ini gitu. Diharapkan untuk memakai hati, memakai perasaan gitulah ya, kalau susah memakai insting, intuisi gitu. Itu sih. Dan kemudian di sini ada the Hangman. Untuk kalian mungkin saat ini lagi kayak mencari jalan keluar yang lain gitu ya, atau cara pandang yang lain, gimana caranya gitu ya untuk bisa kembali ke dalam hubungan lagi gitu ya. Kalian membutuhkan cara pandang yang berbeda atau cara-cara yang lain yang enggak seperti biasanya gitu. Dan ini dalam komunikasi ya, di komunikasi kalian ini membutuhkan itu. Jadi di sini diharapkan untuk lebih ke
komunikasikan dengan cara yang berbeda kali ya. Berikan cara pandang kalian yang berbeda juga di hubungan atau di segi yang lain gitu. Kalian mungkin mencari cara-cara yang lain untuk merealisasikan apapun itu gitu. Karena di sini hubungan menggantung ya. Kalau hubungan asmara di sini ya karena energi seperti itu ada permasalahan, jadi kayak hubungannya menggantung gitu. Belum ada keputusan gitu untuk di perjalanan ya, sebelum ada kejutan ke depannya gitu. Dan di sini untuk di segi yang lain juga kalian masih bingung gimana cara mencari jalan keluarnya untuk berkomunikasi. Dari segi yang lainnya ada Knight of Wands ya, untuk kalian bisa merealisasikan apa yang kalian jalani selama ini gitu, atau planning-planning yang selama ini kalian inginkan gitu ya. Gimana cara untuk bisa menjadi realisasi, bisa menjadi kenyataan gitu ya, bisa terwujud gitu tuh seperti apa gitu. Kalian ada benar-benar ada planning atau rencana strategi untuk mencapai hal itu gitu. Dan di sini ada Two of Pentacle. Kalau kalian bisa melalui proses seperti itu ya, kalian bisa merealisasikan dari planning-planning yang kalian ingin wujudkan gitu ya. Dan di sini ada Two of Pentacle ya. Ini akan ada keseimbangan atau kestabilan dalam hubungan asmara mungkin ya. Kedepannya itu kejutannya ya. Atau kalau misalkan di karir, keuangan, bisnis, usaha ya, kalian mendapatkan kestabilan atau keseimbangan di segi tersebut gitu ya. Itu ini angka 8 di perputaran pentakel ini. Jadi istilahnya angka 8 itu kan nggak putus ya. Jadi kalau misalkan ada naik turunnya permasalahan, itu kalian masih tetap ada di lingkup itu gitu. Kalau misalkan di karir, keuangan, bisnis, usaha, kalau misalkan ada keuangan yang naik turun mungkin ya, permasalahan naik turun, kalian masih tetap aman di sini, masih stabil lah ya, masih bisa stabil, masih kalau misalkan mempunyai usaha atau bisnis ya masih stabil di situ, nggak misalkan turun juga nggak terlalu amat sangat gitu, kalian masih aman di sini ya. Itu sih, jadi istilahnya jangan khawatir gitu. Dan ini mungkin kejutan untuk kalian ya, karena yang tadinya terlepas menjadi kembali lagi dan menjadi stabil lagi. Karir, keuangan yang tadinya turun mungkin ya, bisa kembali lagi gitu ya, itu dengan penuh kestabilan gitu. Dan kemudian di sini ada Ace of Cups. Akan ada kejutan yang baru atau kejutan yang awal yang didapat Sagittarius di sini, baik tentang hubungan asmara atau karir, keuangan yang energinya seperti itu gitu ya. Itu ada kehappyan, ada kebahagiaan yang didapat si Sagittarius, atau kejutan-kejutan mungkin mendapatkan hadiah-hadiah tersendiri ya, yang didapat si Sagittarius gitu. Yang pasti di sini kayak kejutan yang baru gitu ya, gitu, atau hadiah-hadiah yang baru yang diterima si Sagittarius saat ini gitu. Itu sih, jadi di sini kayak istilahnya mungkin hadiah dari si Sagittarius apa ya, bisa kembali ke dalam hubungan asmara mungkin dengan cara seperti itu, atau di karir, keuangan yang mungkin ada peningkatan gitu ya. Itu yang tadinya hilang kemudian kembali lagi, otomatis kan keuangan juga masuk kembali lagi dengan lebih stabil gitu kan ya. Itu, dan kemungkinan dengan energi ini si Sagittarius mendapatkan hadiah dari dianya mungkin, atau mendapatkan hadiah dari apa yang diusahakan Sagittarius sendiri, bisa juga ya, dari peningkatan itu. Dan ini memberikan energi kebahagiaan atau semangat baru untuk si Sagittarius sih, karena mendapatkan kebahagiaan, hadiah, kejutan gitu. Dan kemudian di sini ada The Star yang memang untuk si Sagittarius, dari energinya Sagittarius ini juga banyak kejutan sebenarnya, akan tetapi mungkin ini kayak kejutan yang dirasakan, benar-benar dirasakan kayak yang baru gitu, apa
keberuntungan yang baru gitu untuk si Sagittarius gitu ya. Itu bener-bener ngerasain keberuntungan yang kayak nggak terduga sama sekali, itu kelihatan kerasa gitu di Sagittariusnya gitu ya. Itu jadi itu adalah keberuntungan untuk si Sagittarius. Di hubungan bisa stabil, karir keuangan segi apapun juga stabil gitu ya. Sesuaikan aja energi kalian di sini dan mendapatkan kejutan atau kebahagiaan di sini gitu ya. Keberuntungan juga melingkupi si Sagittarius di sini. Itu kejutannya ya untuk si Sagittarius di sini. Dan kemudian untuk segi yang lainnya ini memang saya kasih saran solusi. Barangkali kalian gimana cara mencapai untuk mendapatkan kejutan atau surprise tersebut gitu. Kalau kalian masih dalam proses perjalanan di sini kan ya, karena ini surprise atau kejutan ini kan akan datang dalam waktu dekat ini gitu kan ya. Itu di sini ada facing fear ya. Untuk si Sagittarius saat ini mungkin lagi berada dalam ketakutan gitu ya. Itu untuk solusinya diharapkan untuk lepaskan ketakutan itu, kecemasan, kekhawatiran gitu ya. Itu otomatis di sini akan apa ya? Akan memberikan kesempatan untuk si Sagittarius bisa melepaskan ketakutan dan bisa memperbaiki hubungan atau bisa mendapatkan jalan keluarnya di sini gitu. Kalau enggak takut ya, hilangkan rasa takut itu gitu. Karena di sini adalah kesempatan untuk si Sagittarius memperbaiki hubungan atau Sagittarius berkesempatan untuk mendapatkan surprise tersebut gitu ya, kejutan-kejutan tersebut gitu. Dan ini memang proses yang mungkin agak susah untuk si Sagittarius karena proses perubahan dari spiritualitas Sagittarius gitu, yang tadinya mengalami proses yang mungkin nggak mudah gitu ya, itu tetapi harus berubah gitu. Otomatis di sini akan ada perubahan kalau Sagittarius mau merubahnya sendiri, menghilangkan rasa takut, kecewa, kecemasan gitu ya. Itu akan ada perubahan ke depan lebih baik ya. Karena saat ini adalah kesempatan si Sagittarius untuk melakukan semuanya gitu, melakukan perubahan tersebut gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada love and acceptance, di sini ada cinta dan penerimaan ya. Karena di sini kalian, kalau saya lihatnya kalian sama-sama cinta ya, sama-sama adanya kebaikan di sini di segi apapun, memberikan energi cinta itu, maka kalian akan menerima cinta tersebut juga gitu ya, akan menerima cinta balik juga gitu. Kalau kalian istilahnya di hubungan asmara nih ada permintaan maaf, ada penyesalan dan kalian berubah dengan lebih baik, maka kalian akan mendapatkan energi kembali dalam hubungan juga energi yang baik, energi cinta gitu, karena kalian memberikan energi cinta di sini gitu, kebaikan gitu ya. Itu. Dan otomatis kalau kalian bisa sama-sama saling menerima kekurangan masing-masing dan kalian saling cinta ya, cintanya itu yang akan didapatkan si Sagittarius di sini gitu ya. Itu pilihlah dengan cinta dan kebaikan gitu ya. Itu karena sebenarnya Sagittarius ini orang yang penuh cinta, penuh kebaikan gitu. Dan kemudian di sini ada call to action. Ini saatnya untuk kalian membicarakan semua hal, baik dari segi hubungan atau segi yang lainnya. Ini saatnya untuk kalian membicarakan atau memberikan komunikasi yang menuju ke perubahan kebaikan gitulah ya. Itu katakan sejujurnya. Katakan apa yang ingin kalian katakan di sini ya. Itu istilahnya katakan dengan jujur apapun itu gitu. Meskipun nanti ada kayak mungkin ada
rasa sakit atau ada apa dalam penerimaan, akan tetapi kalau sudah membicarakan dengan jujur pasti akan ada keputusan di kedua belah pihak harus seperti apa hubungannya, kalau di segi yang lain juga harus seperti apa. Jadi ini membutuhkan komunikasi yang benar-benar dari kejujuran gitu ya. Itu, dan saat ini memang saatnya untuk action, untuk membicarakan hal itu gitu sih ya. Itu, dan kemudian di sini ada cosmic gateway. Ya, di sini untuk pemikiran ya, yang kalian pikirkan itu adalah magnet dan kekuatan untuk diri kalian mencapai keajaiban-keajaiban ke depan gitu ya. Kalau kalian di pemikiran kalian ini negatif ya hasilnya akan negatif, tapi kalau kalian ini berpikiran positif ya hasilnya akan positif gitu. Jadi istilahnya apapun yang kalian pikirkan itu yang akan terjadi, biasanya seperti itu ya. Jadi di sini lebih ke berikan pemikiran yang menarik energi positif gitu ya. Itu karena kekuatannya ada di pikiran kalian gitu ya. Itu, jadi tadi juga jangan takut, khawatir, cemas, itu kan energi negatif ya. Itu kalau kalian mempunyai energi positif ya kalian akan bisa, kalau sudah nggak takut, menghilangkan rasa takut, khawatir, cemas, dan mengambil kesempatan ini, otomatis kalian akan mendapatkan magnet atau kekuatan dari pikiran kalian yang menuju ke keajaiban. Di sini ada miracle changes occurring ya. Di sini otomatis kan ada keajaiban, istilahnya perubahan keajaiban untuk kalian dapatkan gitu ya. Itu kalau ada kalian masih negatif ya keajaiban otomatis nggak akan bisa kalian dapatkan kan, untuk kalian berpikir negatif gitu. Tapi kalau positif ya keajaiban akan kalian dapatkan gitu kan ya, seperti itu. Dan ini mungkin kayak pintu gerbangnya keajaiban ada di Sagittarius gitu ya. Itu kalau menginginkan adanya keajaiban, ini adalah pintu gerbangnya, makanya berubah, ada kesempatan saat ini untuk hubungan atau segi yang lainnya mendapatkan surprise ke depannya gitu ya. Itu untuk lebih baik lah ya, seperti itu. Dan di sini ada expect miracle. Apa yang kalian ingin dari keajaiban tersebut atau ekspektasi keajaiban untuk di diri kalian ini akan kalian dapatkan secara natural, secara alami di sini, karena ada miracle will occur naturally. Keajaiban-keajaiban yang kalian ingin dapatkan ini akan didatangkan ke kalian secara natural, memang dari Tuhan akan diberikan ke kalian, mungkin dengan proses perubahan spiritual ini, proses perubahan dari pemikiran kalian yang tadinya negatif menjadi positif gitu ya. Kemudian ada ada ya perubahan-perubahan dari keajaiban-keajaiban gitu ya, yang dikiranya Sagittarius nggak mungkin, dan pada akhirnya mungkin, menjadi mungkin, karena di sini keajaiban secara natural memang Tuhan berikan ke Sagittarius gitu. Itu saran solusinya. Jadi ini kayak memberikan suatu semangat untuk kalian mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan ini pada akhirnya karena ada surprise atau keajaiban didatangkan ke Sagittarius ya, yang mungkin ini mendapatkan keajaiban atau surprise tersebut gitu ya, keberuntungan, keajaiban di sini gitu, dengan proses seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup readingnya ya. Semoga ini bermanfaat, entah itu sedikit atau banyak untuk kalian gitu ya. Itu, dan semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain, Sagittarius. Assalamualaikum dan bye.